bikin sesuatu yang horor gitu. Nah, di situ gue butuh kameramen. Ada yang ngomongin gue gitu kan. Ini ada nih, dia katanya punya kamera. Terus udah kenalan Timo gitu. Berarti modal dia alat doang ya, skill mah nggak tahu ya. Ternyata karirnya Timo Cahyanto diawali hanya modal alat. Tahu gitu lu buka rental aja, bro. Terus semua dari sana kan. Dan krunya gak ada yang bisa bahasa Inggris, men. Tapi bahasanya menjadi bahasa Tarsan aja gitu. Kayak, oh lampu situ. Gila. Selamat datang di InFrame, sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Bintang tamu saya hari ini banyak di request di kolom komentar. Kita sambut Kimo Stambul. Iya. Ini toh yang namanya Mas Kimo gitu. Mas Kimo tuh kan nggak terlalu seneng tampil ya. Jadi kayak yang mana sih orangnya gitu. Iya. Emang gitu ya Kim ya? Males ya tampil-tampil. IG lu juga jarang update gitu ya. Ya nggak tahu ya, yang perlu-perlu aja kalau bro. Perlu aja ya. Yoi. Oke, ada banyak banget yang pengen gua belajarin dari lo, dan teman-teman juga pasti bakal dapet cerita yang menarik. Tapi kita coba flashback dulu deh. Ini kan pertama kali gue tahu pastinya dari Mo Brothers kan. Yoi. Mo Brothers, film pertama kalian yang gue tonton itu Rumah Dara. Nah, ceritain dulu dikit. Jadi lo sama Timo itu gimana pertemuannya, pertemanannya itu gimana dulunya, sejarahnya? Gue itu agak panjang ya. Waktu kita kuliah di Sydney. Kuliah di Sydney. Gue tuh mau bikin film. Maksudnya gue bikin film buat mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di situ lah. Kuliah gitu. film? Gua enggak, waktu itu bukan kuliah film. Gua satu gua ngambil bisnis, satu gua bisnis manajemen. Gue lagi ngambil itu. Nah cuman emang sebenarnya gua tuh pengen major in film, tapi bokap nggak ngebolehin sampai dia bilang, lu punya S1 dulu deh, gitu. Bachelor lu harus yang lain selain itu, gitu. Oke, jadi gua nggak apa-apa ya. Udah gua coba ngejalanin itu, tapi ya di situ pun gua masih tetap gua pengen bikin sesuatu nih, gitu. Nah kebetulan pada waktu itu kalau nggak salah zaman-zamannya ADC deh, zaman-zamannya Jalangkung juga, Jalangkung yang pertama tuh, itu ngehits banget. Nah, terus udah gitu ya, gue kepengen gitu kayak anjing, nih kayaknya kita butuh nih bikin something gitu untuk mahasiswa di sini, karena kebetulan anak-anak mahasiswa Indonesia yang di Melbourne udah bikin sesuatu, udah bikin acara. Udah bikin acara tuh bro. Itu kayak, gue kan di Sydney nih kan, jadi kayak kita juga harus bikin nih gitu kan. Akhirnya kita bikin agak beda, kita bikin horor. Karena anak-anak Melbourne kalau nggak salah waktu itu bikin cinta-cintaan lah. Mary Ann tuh waktu itu. Jadi seru lah. Terus akhirnya kita bikin sesuatu yang horor gitu. Nah di situ gue butuh kameramen, DOP lah gitu kan. Terus gue iseng gitu, kita ke tempat, biasanya anak-anak Indonesia tuh suka ngumpul, ada acara kayak gathering orang-orang Indonesia lah di Sydney gitu. Kita ngiklanin aja gitu, kayak selebaran dulu masih flyer gitu bro, belum ada sosial media dulu bro. Ya udah, terus ada yang ngomongin gue gitu kan. Ada yang ngubungin temen gue sih, bilang, ini ada nih, dia katanya punya kamera gitu kan. Oh ya? Siapa gitu? Nggak tahu nih, namanya Timo gitu, mirip banget sama lo gitu. Oh gitu. Timo. Tahu-tahu ya udah, kita samperin aja. Akhirnya janjian, kita samperin, terus udah kenalan Timo gitu. Terus udah ngobrol aja di situ, ngobrol nyambung. Ya udah men, lu ikut aja deh barengan sama gue untuk ngeberesin ini film gue gitu. Gue udah jalan setengah filmnya bro. Gitu. Ya karena kan ya namanya mahasiswa ya bro ya. Jadi kalau syuting ya tiap weekend doang gitu kan. Ya udah akhirnya di situ gue ketemu Timo. Dari situ gue bareng deh sama dia. Berarti modal dia alat doang ya, skill mah nggak tahu ya. Ternyata karirnya Timo Cahyanto diawali hanya modal alat. Tahu gitu lu buka rental aja bro. Dulu waktu itu dia kaget banget tuh. Gue tanya, lu kamera apa Tim gitu. Dulu ada kamera famous banget men, namanya Canon XL1. Canon XL1. Jadi itu satu kamera yang benar-benar kayak
Wah pokoknya pada masa itu kan mini DV bro, masih pakai kaset. Pakai kaset kecil. Terus wah itu kamera keren banget lah. Nah si Timo punya kebetulan kan, jadi wah ya udah deh kita coba aja Tim, yuk gitu. Nah dari situ gue udah selesai tuh bikin film panjangnya ini, film yang buat anak-anak kuliahan ini. Terus gue mau bikin short karena again gitu, ada lagi nih acara Indonesia yang kompilasi film-film mahasiswa Australia di Indonesia pada saat itu. Oke, film yang tadi itu ada di YouTube nggak? Harusnya ada ya, judulnya Bunian. Bunian? Bunian. Bunian itu yang collab pertama lo sama Timo, dia sebagai DOP ya? Dia sebagai Bunian, DOP. Bunian. Kita coba cari di YouTube ya, coba siapa tahu ada. Yes, itu film mahasiswa gue. Nah, abis itu mau bikin lagi gue sama Timo, gara-gara ada acara lagi yang anak-anak Indonesia bikin. Nah disitulah si Timo bilang, gue sama Timo bilang, yaudah kita write aja deh Tim gitu. Kita bikin horor lagi aja gitu, kayaknya seru gitu kan. Ya udah di situ akhirnya gue sama Timo collab pertama kali belum mau Brothers lah. Iya. Gitu. Jadi pertama kali lu bikin feature untuk sinema itu? Itu pada saat Rumah Darah. Rumah Darah itu pertama kali feature sinema. Iya, jadi waktu itu udah gue balik ke Indonesia, Timo juga balik dari New York. Terus kita bilang, we gotta make something nih Tim, gitu kan. Karena kita kemarin collab for this short film yang waktu kita di kuliah gitu. Think we wanna do this, right? Ya udah gitu. Gue juga tadinya, waktu gue balik ke Indonesia, gue coba bikin PH-PH TVC gitu, men. Gitu, cuman ya there's another ball game ya, gitu ya. Jadi something yang lo harus suka juga gitu loh untuk menjalankan hal itu gitu. Nah pada saat itu gue juga kayak mikir gitu kayak gue wanna do this gitu ya. Nah akhirnya ya udah gue mikir kayak mungkin gue lebih passionate untuk menceritakan sesuatu dalam medium film, cerita film panjang gitu loh, bukan gue bikin kayak TVC gini gitu. Dan akhirnya ya udah karena burning passion tersebut ya udah sama Timo akhirnya Timo ngajakin, ya udah kita punya ide about Rumah Darah film panjang itu. Cuman pada saat itu we don't have that money gitu kan. We only can, maybe we made a prototype dulu deh Tim, gitu kan. Kayak waktu itu kita bikin short lagi. Nah dari situ kita bikin short, judulnya Darah. Gitu, about the karakternya si Darah ya kita. Syarifah Danish itu. Kita bikin shortnya, terus kita iseng. Udah nih kita mau ngapain nih? Berapa menit shortnya? Waktu itu masih idealis ya bro, kayaknya 20, almost 30 menit. Buset, shortnya aja setengah jam ya. Gila. Terus kita juga kayak, we wanted to have pakai Super 16 kan. Jadi waktu itu kita pengen banget, we wanna shoot with film gitu katanya Timo. Oke, gue juga pengen banget kan. Akhirnya ya itu di situ pertama kali kita terjun bener-bener gitu ya sama kru Indonesia, maksudnya kru-kru profesional Indonesia. Akhirnya kita belajar, oh ini kayak gini tuh ya, this is gonna be the situation gitu. Jadi berawal dari short dulu, modal sendiri, and then si short movie Darah itu lo pakai buat cari produser yang mau funding. Nah teman kita mikir, oke, kita punya prototype of the short, tapi kayaknya kita belum harus tambah lagi nih Tim, apa ya gitu. Akhirnya kita diskusi, udah kita cuek aja yuk, kita kirimin aja festival film gitu kan. Jadi kita cari tuh International Fantastic Film Festival, di mana kita tahu bahwa mereka-mereka ini yang bakal suka film-film genre gitu kan. Akhirnya kita cari, udah tuh kita kirimin satu itu modal juga bro, karena mahal kan? Karena internasional gitu ya. Modal biaya kurir ya? Biaya kurir mahal tuh bro. Jadi pertama email dulu kan, terus dulu belum ada tuh kita bisa attach file gitu. Belum ada deh. They have to submit DVD waktu itu. Jadi mereka harus nonton dulu. Jadi lumayan tuh kita itu. Terus kita keterima di beberapa short festival film gitu. Salah satunya di LA. Di Scream Fest gitu. Nah disitulah yang gue kayak wah gila nih kita udah bisa nih Tim gitu kan. Udah akhirnya gue diundang lagi kan, tapi diundang karena itu festival kecil kagak ada biayanya bro. Semua bayar sendiri. Diundang nggak diongkosin? Kagak diongkosin men. Itu mah bukan diundang, dipersilakan. 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 Kalau mau datang boleh loh gitu.
Diundang tapi nggak diongkosin. Kalau ke Bogor sih oke, kalau ke LA kan agak PR ya. Main PR, cuman nggak tahu ya, gue tiba-tiba kayak apa ya, mungkin ambitiously gitu, kita bilang wah gila nih kita direcognize gitu. Iyalah. Cuma padahal kan ya waktu itu kita belum tahu bahwa itu festival tuh banyak yang besar, banyak yang kecil, banyak yang medium gitu. Ini apa di mana gitu. Ternyata di festival nggak terlalu besar-besar amat gitu kan. Tapi punya credibility. Ada credibility ya. Bukan festival laba-laba. Bukan. Apa pialanya keren bro. Apa tengkorak emas gitu kan. Wah gua sama Tio udah ngayal. Wah gila nih keren nih kalau bisa dapet bro. Motivasi utamanya pialanya keren. Pialanya keren. Bagus. Udah dari situ baru deh tuh sedikit kedengeran kan. Habis itu kita bikin. Habis itu kita cari investor gitu. Gimana nih tim? We made the short already. We gotta make the movie-nya nih, gimana caranya gitu. Ya udah kita kumpulin duit, gua ada sedikit uang, Timo ada sedikit uang, tapi masih jauh banget nih. Siapa? Akhirnya kita ketemu, nyari ketemu Delon Tio. Pada waktu itu dia juga lagi aktif tuh bikin film gitu kan. Ketemu dia, dia semangat, masih kurang juga duitnya bro, masih belum cukup. Berapa biaya produksi pada waktu itu, ingat nggak? Waduh, berapa ya? Kayaknya nggak nyampe 3 Nggak nyampe 3, tapi tahun 2008, 2009 ya, 2008. 3M tapi tahun 2008 loh ya. Lumayan. Jadi kayaknya 2,5, terus sisanya kita pakai promote or something gitu. Oke. Pokoknya just very tight lah pada waktu itu tuh. Tapi akhirnya kekumpul duitnya. Terus kita ketemu Mike Wiluan. Terus ya udah kita bikin aja nih, kita udah kumpul, kita udah bisa. Kita bertiga we made it until production selesai. Oke. Tapi habis itu kita duit habis. Mohon maaf nih nggak bisa diedit filmnya, duitnya habis. Yoi. Ngeditnya juga, kita cuma punya duit buat bayar editor doang kalau nggak salah waktu itu sama. Iya, cuman itu doang. Terus yang lain masih bingung kita gimana gitu kan. Ya udah akhirnya ada Mike. Ketemu Mike, dia udah lihat cut-nya, dia bilang wah keren nih gitu, yuk kita bikin, kita beresin, gue ikutan gitu. Akhirnya jadi, nah disitulah bro, itu juga kita submit lagi tuh ke semua international film festival. Setelah jadi full feature, kita burn ke DVD, DVD kirim. Gitu kan. Ya dari situlah baru tuh mulai, orang-orang recognize kita di situ. Oke. Apa penghargaan paling bergengsinya di Rumah Dara waktu itu, di film panjangnya? Wah shit. Atau festival apa yang paling lo banggakan ketika itu? Si Danish Best Actress di Busan. Di Fest? Iya, apa tuh? Bukan ya? Bukan Busan International Fantastic Film Festival itu? Iya itu. Itu? Apa namanya? Kok gue lupa namanya. Nama award-nya ya? Iya. Enggak, gue juga gak tahu nama award. Ya pokoknya dia dapat Best Actress di situ. Dia jadi Best Actress di situ gitu. Tapi kita masuk ke Seed Jazz, kita masuk ke beberapa lumayan yang bergengsi. Kita ke Texas juga kalau nggak salah ya. Gue lupa inget. Pokoknya ada beberapa deh. Jadi emang kita kaget gitu kayak wah anjing ternyata orang-orang bisa suka ini gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu di dunia internasional itu festival film tuh nggak cuman Oscar aja yang top ya, tapi kalau festival film-film genre movies yang spesifik gitu, misalnya horror, sci-fi, action gitu, memang ada festival-festival khusus yang memang memberikan rekognisi lebih, memang spesifik bermain di genre itu gitu ya Kim ya. Di Indonesia belum ada ya? Belum. Festival semacam itu ya? Dulu pernah ada Fishfik dulu, Fishfik Fantastic. Internasional, tapi itu short film competition dulu. Short film, oke. Sebelum itu ada lagi, kok gue lupa ya, yang bikin Sisla itu, gue lupa. G-Fest bukan? Bukan, G-Fest kan it's bukan spesifik genre gitu. Iya sih. Nah, ini nih ada spesifik genre-nya gitu. Oke. Tapi abis itu udah nggak tahu deh bakal mau diadain lagi apa enggak. Itu film sampai gue beli DVD-nya tuh ada di rumah. Itu film ketika tayang di bioskop, ininya berapa ya? 21 ya? Apanya tuh? Kategori umurnya. Di Rumah Dara tuh kategori dulu belum ada bro. Dulu tuh cuma ada remaja atau dewasa. Jadi nggak ada 17-21? Nggak ada men. Jadi dulu masih cuma 2 kategori itu gitu. Jadi kalau misalnya lo udah 17, lo boleh nonton. Kalau sekarang mau nonton di OTT ada nggak? Di OTT belum ada di yang Indonesia teritori ini.
Tapi di Europe sama I think North America kayaknya ada. Pakai VPN. Pakai VPN maybe. Platformnya apa? Platformnya apa? Amazon ada kayaknya. Oke. Kalau nggak salah ya. Cari teman-teman buat yang belum nonton Rumah Dara itu film Indonesia yang salah satu wajib nonton lah ya kalau belum nonton. Yes. Kalau Betul, belum betul, nonton. Oke, jadi itu kolaborasi lu pertama sama Timo. Ya. Mo Brothers ngedirectnya berdua. Gimana ngebagi tugasnya, Kim? Kita biasanya gimana ya? Memang udah. Atau semua hal dirembukin berdua atau lu kayak ada pembagian tugas yang memang udah jelas gitu. Oke, urusan kamera lu, urusan art gue, urusan kostum kayak gitu atau gimana? Gue rembukin sih sama rembukin dia. Semua ya? In every aspect. Oke. Jadi especially waktu kita prep gitu ya. Iya. Kita banyak planning A, B, C, D, E gitu. Iya. Itu kita rembukin sama-sama. Tapi on the set juga kita ngelihat monitornya bareng-bareng. Oke. Nah, cuman yang bagi tugas ini kadang-kadang gue nanya dulu sama dia, Tim, kan gitu, menurut gue nih gini. What do you think gitu? Oh iya sih, kayaknya emang bener nih, kayaknya kurang gini gitu. Yaudah, lo yang ngomong ya. Jadi nggak gue berdua ngomong ke salah satu aktornya atau apapun. Gantian itu. tuh. Gantian. Nah, kadang-kadang gue yang ngomong, kadang-kadang Timo gitu. Tapi selalu yang nyampe ke sana ke setnya tuh pasti satu. Oke. Gue pasti duduk gitu. Atau dia jalan atau dia duduk gue jalan gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau yang dari kemarin-kemarin Timo lebih banyak konsentrasi juga di di a lot of kreatifnya tuh banyak di dia karena gua ngebagi tugas sedikit ke producing. I see. Gitu. Jadi gua ada producingnya juga di situ gitu loh karena most of the Mo Brothers kayaknya gua sama Timo yang gua nge-produce itu juga gitu. I see. Karena gitu, menurut gua ya pasti nggak gampang lah karena kalau se-matching-matchingnya selera gitu ya namanya udah sutradara kan ibaratnya lu punya matahari kembar gitu pasti akan ada momen-momen di mana ngotot-ngototan pasti lah ya. Pasti. Tapi nggak sampai berantem lah ya. Berantem tuh sampai salah satu, yaudah lu aja yang ngedirect, gua pulang gitu. Nggak ada ya. So far sih belum sampai saat ini belum. Oke, janganlah. Jangan. Yeah. Jadi masih dalam taraf ya paling diskusinya mungkin memanas gitu ya. Iya, diskusinya tapi diskusi for the film. The film gitu loh. Jadi kita jarang banget tuh ngediskusin yang aneh-aneh. Lebih banyak ketawa-ketawanya sih. Oke. Terus film kedua bareng sebagai Mo Brothers? Itu Killers. Killers ya? Itu gara-gara juga si the producer yang punya ide Killers itu ngelihat kita di salah satu festivalnya mereka gitu. Wah, ini apa nih dari Indonesia 2 orang director gini-gini filmnya kayak gini. Oke. Jadi penting tuh men kayak gitu-gitu sih kayaknya untuk bisa menyentuh opportunity yang lebih luas. Tuh teman-teman. Jadi kalau lo punya, terutama yang punya ketertarikan sama genre movies ya. Betul. Gitu. Jadi lo bisa bikin film pendek. Modal nekat aja ya, Kimnya jangan minder-minder ya sama lo. Sekarang enak banget men, ada YouTube, ada ada platform yang lo tinggal taruh karya lo di situ. Dulu nggak ada men. We have to go to that route gitu loh. Iya benar. Iya, gitu. Tapi ya jangan merasa karena sebenarnya tadi bicara itu Kim kadang-kadang kan orang merasa dibatasi sama resource gitu. Padahal menurut gua alat itu hal-hal sekunder lah ya. Maksudnya yang penting idenya ya nggak sih? Ide terus lo execute-nya gimana gitu. Kalau alat sih enggak lah ya. Iya. Orang pengen nonton ceritanya sih. Iya. Cuman handphone doang tapi kalau ceritanya menarik keren gitu. Bener. Killers jadi kolaborasi kedua sama Brother. Waktu itu ada itu joinnya sama Jepang ya Kim? Sama Nikatsu ya, sama Jepang. Betul. Kayak gimana tuh kerja sama mereka? Wah, itu juga miracle juga tuh. Jadi yang produser yang pertama kali nyamperin gua sama Timo itu bukan part of Nikatsu. Oke. Jadi Nikatsu ini PH. Nikatsu ini salah satu perusahaan film Jepang yang tertua gitu, kayak Rabi filmnya sana lah ya. Oke. Dari zaman dulu gitu kan. Terus waktu itu produsernya itu bukan part of company itu gitu. Dia si produser ini lepasan aja. Nah habis itu kita
sempat masuk apa namanya Asian Project Market di Busan Film Festival. Disitulah kita ngobrol-ngobrol, kita ketemu Nikkatsu. Terus akhirnya mereka mau ngambil take ini gitu, karena ceritanya memang Indonesian Japanese. Gitu. Kebetulan Nikkatsu merayakan ke 100 tahunnya mereka. Gitu. Gitu. Dia bikin kolaborasi sama international project, nggak cuma sama kita doang, tapi dari dia pilih-pilih gitu. Nah kebetulan kita bisa nih masuk international projectnya bareng mereka gitu. Beda nggak kerja sama orang Jepang, kerja sama orang Indonesia? Ada yang perbedaan yang signifikan nggak? Mereka lebih apa ya, minimalis kali ya bro ya. Jadi lebih apa, multitasking. Satu orang tuh bisa megang macam-macam. I see. Gitu. Karena efisiensinya mereka gokil sih. Iya. Itu yang gue salut banget sama apa orang-orang Jepang nih. Mereka bisa benar-benar membuat ini sebuah hal yang sangat efisien. Gitu. Gua syuting di Jepang itu kita 14 hari. Amount scene-nya sama dengan yang di Indonesia. Di Indonesia gue bisa dapat 30 hari. Mereka cuman, ya secara budget juga sih ya. Iya. Mereka kalau punya opsi bisa 30 hari di sana sih oke banget. Tapi kan, you know, pasti funds-nya terbatas gitu. Iya. Itu sih kalau sama Japanese guys, lebih ke situ dan apa ya, seru sih maksudnya. Karena waktu itu for them, it's not a big project gitu loh. It's kind of small tapi dilakukannya tetap serius. Everything is serius aja gitu, nggak. Even though projectnya kecil tapi ya tetap ditanganinya sangat serius dan sangat profesional gitu. Dan itu kan tayang 2000 Killers 12. Ada jarak sekitar 4 tahun tuh, ngapain aja lu antara Rumah Darah sama Killers? Ya itu, bikin Killers. Gila. Itu writingnya tuh si Timo kan yang nge-write Timo. In English pasti Timo ya? In English. Nah, orang yang produser pertama kita itu gak bisa bahasa Inggris, men. Jadi, itu bertiga gitu. Jadi kalau kita ngomong tuh berempat. Ada gua, Timo, ada translator, ada disc producer gitu. Iya. Jadi kita ngomong dulu nih, pakai bahasa Inggris kan? Iya. Di-translate dulu. Oke, sebentar ya. Oke, wait a moment. Terus dia ngomong begitu. Aduh, gila men. Timo sampai sekarang kan masih nulis bahasa Inggris kan? Masih. Aduh, kita belum berhasil mengundang Timo Cahyanto ke sini. Tapi dia kalau nulis skrip, dia dalam bahasa Inggris baru diterjemahin. Emang senang ngerjain orang tuh orang. Tapi pelajaran apa yang lu bawa, Kim, dari Rumah Darah ke Killers? Maksudnya, itu kan secara genre beda ya. Yang pertama mungkin ya thriller, tapi belum action ya. Ini mulai ada action gitu. Nah itu lompatannya kan lumayan tuh. Dari mana tuh? Cuman kan Rumah Darah is a slasher kan. Jadi elemen actionnya itu sebenarnya udah ada. Ada sih ya. Di situ men. Jadi kita pengen lebih lagi nih. Kita mungkin pengen belum fighting gitu kali ya. Belum. Nah terus udah gitu kita masuk ke sesuatu yang lumayan bertolak belakang karena is a thriller gitu. Dan ini something yang menurut gue juga kayak anjir ini beda banget. And kita harus ngedirect orang Jepang kan. Aktor Jepang Kazuki Kitamura yang senior actor pula gitu kan. Jiper ya. Lumayan tuh. Jadi lucu tuh man. Jadi banyak pelajaran memang sih waktu kita sama produksi. Culturally kan different filmmakingnya, tapi bahasanya sama. Gue waktu itu kan DOP kita kan Kang Unai kan. Itu Kang Unai ya. Nah terus udah gitu kita kesana. Dia cuma bawa badan dia doang gitu. Kru nggak ada. Kru semua dari sana kan. Dan krunya nggak ada yang bisa bahasa Inggris men. Tapi bahasanya menjadi bahasa Tarsan aja gitu kayak lampu situ. Gila gua kebayang kayak gimana itu. Ada kok, the making-nya di YouTube ada. Oke, Unai Gunnar Nimpuno teman-teman ya. Gunnar Nimpuno. Itu award winning Indonesian DOP juga, salah satu filmnya dipajang di situ. Itu doi kan? Iya, Bang. Oh, Night Come For Us. Dia kan? Yes. Iya, itu Night Come For Us juga Kang Unai juga Gunnar Nimpuno. Jadi lu komunikasi sama aktornya bisa bahasa Inggris tapi kalau sama aktor? Sama aktornya nggak bisa men. Jadi kita ada translatornya. Oh ada translator. Ada translatornya bro. Semuanya ada translator. Ribet juga ya. Cuma produser lapangannya yang bisa bahasa Inggris. Terus kita hire a translator.
mereka syuting di sini juga, kita bawa mereka ke sini juga, ada beberapa scene yang harus di-take di sini. Tapi lompatannya maksudnya ketika itu action set piece-nya lebih challenging dari Rumah Dara, apa yang lo persiapkan? Maksudnya kayak lo bermodalkan apa bisa ngerjain itu? Kayak apa lo pernah bikin iklan yang ada actionnya atau gimana gitu? Action waktu itu belum pernah bikin iklan, cuman kayak apa ya, timingnya sih ya. Karena jujur waktu Killers tuh kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan itu gitu. Sebelum gua sama Tio masuk ke Headshot yang benar-benar pure action gitu kan. Cuman kita belajar dari situ gitu. Apa nih? Oh nih kayaknya nggak boleh kayak gini nih. Oh nih timingnya salah ya kayak gitu, pakai script. Kayaknya nggak perlu pakai script nih, harusnya gini gitu ya. Jadi something yang menurut gue juga kita belajar banyak deh gitu. Banyak melakukan kesalahan. Gitu. Iya. Squib itu ini ya teman-teman. Gue sambil sambil edukasi juga soalnya. Gak apa-apa. Emang bukan tugas lu buat jelasin. Squib itu semacam petasan ya, yang peledak ya, yang meledak ya. Jadi kalau misalnya lo lihat ada efek kayak misalnya tembok ditembak pakai pistol gitu kan, nanti di temboknya ada dar. Nah itu ditempelin semacam peledak kecil gitu teman-teman. Nah itu yang PR adalah ketika mau retake itu harus dipasangin ulang satu-satu. Gila, gue Comic 8 itu scriptnya di pohon. Jadi gue Comic 8 yang Casino King kalau teman-teman nonton di trailer ada tuh scene yang gue Kemal lari, ceritanya lagi ditembakin dari jauh, kita lari nembus hutan, itu pohon di kiri kanan pada tudar gitu, itu kan dipasangin begitu. Oke, reset. Iyalah kita bengong nunggu pasangin satu-satu pohon. Wah gila, itu gila sih. Teknis banget ya. Lumayan teknis banget. Nah, di situ kita belajar tuh kayak anjing nih kita nggak bisa lama-lama. Kebetulan alhamdulillahnya sih waktu di Jepang itu nggak ada something yang go crazy kayak gitu. Hanya permasalahan darah yang menurut kita udah belajar banyak di Rumah Dara sama Dara film pendek kan. Jadi that's fine. Sorry, I stop you there. Apa pelajaran tentang darah yang lo dapat dari Rumah Dara? Sama men, kayak reset of the reset of the timing kita untuk reset. Oke, kita mau take 2 ya. Darahnya udah banyak gitu. Kan kayak gitu-gitu kan anjret. Nah, pernah mikirin nggak lo kalau bikin film-film slasher tuh gimana tuh mau retake darahnya udah keburu banyak gitu gimana? Artinya kan kita perlu bajunya double, triple, atau berapa banyak, berapa kali lo bisa ini, itu kan semua berpengaruh. Nah, dan itu lo pelajarinnya dari shortnya udah lo pelajarin atau dari short? Oh dari short. Sebenarnya shortnya itu yang waktu gua di Australia sama Timo. Oh bahkan dari short yang sebelumnya. Iya, jadi waktu kita masuk ke Dara film pendek, kita udah mulai bisa ngitung gitu. Ini kayak gini nih, kayaknya kita cuma bisa 3 kali nih men. Kenapa? Karena kita cuma punya 3 baju bro, gitu. Nggak mungkin lu bawa dry clean dulu ya. Nggak mungkin gitu. Iya. Jadi kalau misalnya cerot berdarah retake gitu berarti harus reset, bersihin lagi bajunya pakai baju. Salah satu itu timingnya kayak gitu. Jadi belum lagi bicara continuity ya. Betul. Kan capek bro. Jadi kita pilih mana yang lo bener-bener harus very bloody, sama yang mana yang bener-bener ya ini mungkin nggak perlu deh. Itu sama kayak contohnya yang simpelnya darah muncrat gitu ya. Itu kan pakai selang, pakai apa dan segala macam kan. Nah itu kan juga technical bro. Nggak kadang-kadang pencet sekali gitu nggak muncrat bener gitu kan. Kayak, ya macet. Muncratnya nggak pas gitu. Riset tapi lagi. Bajunya terlanjur kena. Amit-amit gue bikin film begitu ya ampun, pusing. Gue diceritain begini aja gue mikirinnya stres tau. Maksudnya kayak gue ngerjain drama komedi tuh nggak harus menghadapi masalah-masalah kayak begini tuh. Darah di muncratnya nggak pas. Gila ya, itu tuh semua ujung-ujungnya waktu ya. Waktu. Jadi memang butuh sesuatu yang lumayan benar-benar apa ya? Dipikirin banget gitu. Karena kan waktu kita nggak mungkin punya banyak dong gitu kan. Menarik ya. Tapi tipe darahnya sendiri lo sempet kayak rework sampai lo dapet teks. Karena darah kan tricky juga ya. Kadang-kadang lo lihat kayak nggak believable warnanya, teksturnya. Itu berapa kali proses juga tuh sampai dapat darah yang asik gitu. Kita tuh banyak eksperimen di darah film pendek sama yang panjang, yang feature-nya gitu. Jadi kita coba cari di mana yang tepat yang juga kalau misalnya kena kulit bisa langsung dilap terus hilang. Iya, nggak gampang nempel. Itu nggak gampang, ya kalau misalnya gampang itu kan dibersihin. Besok kan kita loncat-loncat scene-nya kan. Iya, kalau syuting kan kita nggak mungkin abis ini dia kotor terus gitu. Abis ini kita balik lagi ke bersih dan segala macam itu. Gitu.
Gue sakit kepala ngebayanginnya. Lumayan, men. Gue belum masuk ke situ sama sekali, Kim. Ketawa aja kalau bikin film. Hahaha. Continuity rambutnya tadi ke sini apa ke sini. Poninya begini apa begini. Tasnya tadi selempang di sini atau talinya di sini. Baru sebatas itu, teman-teman. Ilmunya udah masih beda nih, jauh nih ilmunya nih. Enggak lah, maksudnya itu sesuatu yang kita as a filmmaker menurut gue kita akan pick up itu cepet kok gitu. Learning by doing ya. Learning by doing and get the right crew yang sekarang teman-teman kru juga udah pada experience banget kan. Jadi mereka pasti akan kasih input gitu. Oke. Gitu men. Seru. Pengalaman darah. Berapa hari syuting itu Rumah Darah? Rumah Darah kita we lucky enough to push it to 30 apa 29 apa 30 gitu. Cukup mewah ya untuk tahun segitu. Untuk tahun segitu lumayan. Mewah Rumah Darah nih ya. Iya, Rumah Darah tahun segitu syuting 30 hari mewah lah gitu. Sampai sekarang, sampai detik ini masih mewah. Sekarang udah ini lagi curhat ya para produser, coba tolong Pak Sunil, Pak Manoj, ini Kimo lagi curhat tipis-tipis ya. Tolong hari syutingnya tolong ditambah. Gue bantuin lo, Kim. Siap, bro. Iya, tapi maksudnya memang nggak bisa dikompromiin ya, Kim. Waktu itu kalau lu kompromiin pasti hasilnya pasti akan keganggu banget ya. Lumayan sih, men. Cuman ya nggak tahu juga ya. Terkadang dengan waktu yang sempit kita ya, gue nggak tahu. Tapi pastinya lebih banyak negatifnya sih. Iya. Karena kalau kita punya waktu yang lebih panjang, kita bisa lebih mikir. Terus kita ngelihat, kita bisa lebih review gitu. Kalau ini kan lo split second decision kan. Iya. Apa yang lo dapet di on the lapangan, lo menyesali pada saat lo lagi di post. Itu udah digital belum sih? Udah digital ya, siapa tahu udah begitu ribetnya masih film pula gitu, mantep banget tuh. Waktu Rumah Darah masih film bro. Itu maksud gue pakai Super 16. Tapi kan kita pakai apa sih dulu ya, pakai tape kan. Jadi reviewnya masih itu, cuman nggak ada tuh onset editing, nggak ada bro. Iya. Kalau sekarang kan cepet onset editing, lihat oke ini kayak kurang nih gitu. Wow. Gitu bro. Jadi emang ya pakai 16 lagi. Jadi lumayan film tuh. pertama udah langsung challenge-nya udah langsung gawat. Langsung masuk. Sebenarnya nggak usah kayak gitu. Cuman entah kenapa gua sama Timo kok ngapain kita pakai gini ya bro. Emang gila aja. Lo nggak emang karena kecintaan kalian sama emang seneng nonton horor sama action apa gimana sih? Iya sih. Emang seneng nonton ya? Iya waktu after Bunian kan gua sama Timo jadi sering nongkrong gitu kan. Dia rumahnya buset udah satu lemari isinya DVD semua gitu. Oke. Jadi gua banyak. Film apa tuh? Semua film dia punya semua film, banyak banget sih Timo DVD-nya. Terus akhirnya ya udah kita banyak sering nonton di tempat gua dan segala macam gitu, sering nongkrong, terus kita sering bahas dan kita punya satu kesamaan frekuensi dalam hal genre tersebut gitu. Iya. Makanya gue nyambung sama dia gitu. Oke. Kenapa horror dan action tuh kayak deket di kalian ya, Kim? Maksudnya kenapa nggak salah satu gitu? Itu dia tuh, gue juga gak ngerti tuh men. Kenapa ya? Ya itu gue juga, that's a very good question tuh. Gue juga nggak tahu ya. Maksudnya ngarahnya tuh masih ke situ terus. Iya, antara dua itu ya. Antara dua itu dan intinya sih keseruan kali yang bisa kita build gitu. Iya. Seru dalam arti genre-nya seru, penontonnya juga bisa kelihatannya taking a roller coaster gitu loh. Yang menurut gue something ya gue suka aja, gue enjoy sih. I enjoy when people kalau lo orang-orang pada ketawa gitu sesuai dengan joke lo yang lo pengen ini. Itu kan sebuah sesuatu yang anjing nih enak banget nih gitu. Benar. Kalau di gua sama Timo mungkin ya gua sih seneng aja orang wah takut nih bener nih gua nih gitu kan, poin gua bener nih gitu. Iya. Tapi mereka tetap seneng gitu. Yang gue seneng sih itu. Oke. Expect that kalau nonton film Kimo ya. Harus darahnya minimal 3 galon. I want to make it a little bit fun. His definition of fun is a little bit different. Kesel gue.